Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Awalia Sarip. Nama saya Syaniri Maharani. Kami dari kelompok 3 akan membuat peta konsep tentang Perang Padri. Latar belakang. Perang Padri terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Selatan pada tahun 1821 sampai 1837. Perang ini digerakkan oleh para pembaru Islam yang sedang berkonflik dengan kaum adat. Kaum ulama ini memberantas kebiasaan buruk yang dilakukan kaum adat seperti berjudi, menyabung ayam, dan mabuk. Jalannya perlawanan. Fase pertama pada tahun 1821 sampai 1825. 1. Pada fase pertama, dimulai gerakan kaum Padri menyerang pos-pos dan pencegatan terhadap patroli-patroli Belanda. 2. Perlawanan dipimpin oleh Tuanku Pasaman, sedangkan Belanda dibantu pasukan orang pribumi termasuk juga kaum adat. Ketiga, periode 1821 sampai 1825, serangan kaum Padri memang meluas di seluruh tanah Minangkabau. Oleh karena itu, pada tanggal 26 Januari 1824, tercapailah perundingan damai antara Belanda dengan kaum Padri wilayah Alahan Panjang. Fase kedua, pada tahun 1825 sampai 1830. Bagi Belanda, tahun itu digunakan untuk sedikit mengendorkan ofensifnya dalam Perang Padri. Upaya damai diusahakan sekuat tenaga. Pada tanggal 15 November 1825 ditandatangani Perjanjian Padang. Isi Perjanjian Padang itu antara lain: 1. Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri di Butu Sangkar Sarwaso, Padang Guguk Sigandang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. 2. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. 3. Kedua pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. 4. Secara bertahap, Belanda akan melarang praktik adu ayam. Fase ketiga, pada tahun 1830 sampai 1837 atau 1838. Setelah Perang Diponegoro berakhir, pada tahun 1830, semua kekuatan Belanda dikonsentrasikan ke Sumatera Barat untuk menghadapi kaum Padri. Dimulailah Perang Padri fase ketiga. Pada pertempuran fase ketiga ini, kaum Padri mulai mendapatkan simpati dari kaum adat. Dengan demikian, kekuatan di Sumatera Barat akan meningkat. Datangnya bantuan pasukan dari Jawa pada tahun 1832, maka Belanda semakin meningkatkan ofensif terhadap kekuatan kaum Padri di berbagai daerah. Kemudian dikeluarkan Pelakat Panjang. Pelakat Panjang adalah pernyataan atau janji khidmat yang isinya tidak akan ada lagi peperangan antara Belanda dan kaum Padri. Isi Perjanjian Pelakat Panjang tahun 1833. 1. Penduduk dibebaskan pembayaran pajak atau kerja rodi. 2. Belanda akan menjadi penengah jika timbul perselisihan antar penduduk. 3. Perdagangan dilakukan hanya dengan Belanda. 4. Penduduk boleh mengatur pemerintahan sendiri. Akhir perlawanan. Tuanku Imam Bonjol dan pasukannya terdesak. Pada tanggal 25 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kemudian dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Tanggal 19 Januari 1839, ia dibuang ke Ambon, dan tahun